Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah usbiri kullatil ini. Alhamdulillah ala nimatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah binimati tatimus sholihat. Di WA saya atau di grupnya SKDA banyak sekali orang yang masih belum paham gitu. Tapi saya maklumi, cuman saya tidak terlalu masuk ke sana. Banyak sekali orang yang ketika datang itu luar biasa ya. Mudah-mudahan warga SKDA, para adminnya, para warganya bisa sabar gitu. Di SKDA itu ketika Anda masuk, itu jangan harapkan admin aja, karena 1 minggu setelah masuk, 1 sampai 2 minggu, Anda harus jadi admin juga gitu. Jadi intinya apa? Dari kita untuk kita gitu. Tidak mungkin saya sekarang ini punya ratusan, hampir 200 WA group SKDA, terus saya bisa kunjungi satu-satu, nggak mungkin sob. Jadi banyak sekali yang ngomong, alhamdulillah di SKDA memang SKDA tidak memberikan apa-apa, tapi SKDA menguatkan kita semua. Gitu. Akhirnya saya jadi paham dan saya sudah bantu. Gitu. Dan ketika Anda terbantu, banyak sekali yang terbantu karena masalah ribanya, ada yang puluhan M, ada ratusan juta dan miliaran, itu udah selesai. Alhamdulillah banyak juga yang mau kembali membantu yang lain, tapi ada juga yang enggak. Kalau yang enggak ya nggak apa-apa, wallahu a'lam bishawab, biar Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi ketika Anda tidak lagi mau membantu, kesulitan kedepannya pasti ada lagi. Itu rule of life. Gitu. Jadi saya tidak mau, ya biar Anda yang rasakan dulu. Karena saya udah merasakan, jadi saya terus-terusan ingin membantu terus. Jadi harapan seperti itu. Dan ini kekuatan dari kata-kata atau kekuatan dari mindset yang buruk kalau kita bisa merubah gitu. Banyak sekali kayak Ridwan, saya mau bunuh diri gara-gara pinjol dulu. Saya mau bunuh diri, saya mau jual ginjal, nama saya sudah rusak, saya sudah disebar data, terus saya terdepresi sekarang segala macam-macam dulu. Nah sebenarnya kekuatan kata-kata ketika Anda tidak meng-cancel itu akan jadi diri milik Anda gitu. Meskipun luar biasanya Allah itu ketika kita ngomong buruk itu tidak langsung kena sob. Tapi kalau kita ngomong baik, Allah doa baik, insya Allah Allah akan mengabulkan dengan cepat gitu. Tapi harus cepat di-cancel. Cara meng-cancel kata-kata buruk tadi itu akan ketanam ke otak dasar kita gitu, ke ini kita, ke mindset kita gitu. Dan itu bahaya sob. Jadi kalau ketika Anda melakukan itu, hal-hal buruk itu benar-benar terjadi di diri Anda gitu. Jadi jangan heran ketika Anda kenapa saya tidak terlalu banyak menyikapi ya. Kapan hari di IG saya, saya mau jual ginjal segala macam-macam. Itu saya nggak mau debat gitu. Di debat adalah memberikan jalan kepada Anda, tapi saya memberikan nasihat aja. Jadi kalau itu kan milik Tuhan, ngapain kita harus menjual? Ngapain juga harus ribut dengan orang-orang yang masih belum paham? Tapi saya harus ngerti gitu. Tapi intinya saya tidak mau jadi tempat sampah gitu. Jadi saya langsung cut juga gitu. Dan saya langsung cara mengcutnya gampang. Ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar itu Anda kalau agama lain silakan taubat dengan apapun. Istighfar itu ibarat ini. Ibarat gelas yang ketutup oleh tadi pikiran buruk dan yang lainnya, dan bisa dibuka ketika Anda taubat. Jadi itu dia. Jadi kalau Anda ini ada gelas, anggaplah gelas tempatnya seperti ini. Ketutup dengan pikiran buruk, dengan prasangka buruk pada Tuhan. Kita berprasangka macam-macam kan, buruk pada manusia, buruk pada Tuhan, buruk pada diri sendiri. Nah itu ketutup, kehijab namanya. Nah jadi ada rezeki di luar akan lari kemana-mana. Jadi masalah Anda akan bertumpuk sob. Itu yang menyebabkan alasan logisnya kenapa ketika hanya masalah buruk itu yang terjadi kepada Anda itu. Dan saya gak kurang masalahnya, tapi saya beda cara berpikirnya. Nah ini kekuatan kata-kata yang akan merubah mindset Anda itu menjadi baik, harapan Anda baik. Pertama harus lakukan istighfar. Ketika Anda masih kesal juga, lakukan apa? Tarik nafas. Makanya saya lakukan belajar untuk pernafasan. Dan ini akan saya ajarkan ketika Anda ikut kopdar di Bali 2, 3, dan 4 Juli. Murah kok sob, hanya 1,5 juta. Dan itu bukan hanya masalah riba yang diselesaikan, tapi masalah mindset bagaimana Anda bisa berkembang di tengah kesulitan. Sesulit apapun. Malah bagi saya sekarang ini kesulitan, sekarang ini corona, ini pandemi segala macam yang menyebabkan sulit. Langkah saya untuk maju. Nah kan aneh kan ya, itu kekuatan sob. Jadi kekuatan sugesti kata-kata tadi dimasukin ke hati. Nah tadi saya udah buat clue, ketika Anda mau ngerubah, intinya Allah udah memberikan kebaikan pada Anda semua, pada kita, dengan cara bisa merubah hal buruk terjadi dulu. Sehingga kebaikan-kebaikan yang paling baik aja yang datang dulu. Jadi bukan keburukan aja yang datang, tapi kebaikan. Caranya apa tadi? Saya ajarkan tadi, caranya salah satunya adalah istighfar dulu. Udah gitu kalau masih sesak juga nafasnya, tarik nafas panjang. Dan saya biasanya saya sertakan dengan doa. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghdini bifadlika man siwak. Ya Allah,
Anugerahkan pada kami rezeki yang halal dan jauhkan dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu. Jadi saya hanya bergantung pada Allah, tidak pada siapapun. Dan kalau yang hebat lagi, yang lebih dahsyat kalau kita muslim, ternyata sholat itu sudah mencakup semuanya, sob. Di situ ada zikir juga. Dengan kalau kita berpikir dulu kan nggak tenang. Nah, kalau nggak tenang, kita gelisah, itu zikir, ingat pada Allah, nyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi seperti itu. Ya kalau enggak dengan sholat. Wah, sholat kan udah mencakup semua, karena sholat adalah zikir pada Allah. Ada zikir, ada taubat, ada segalanya. Tapi Anda kalau ngerti maknanya. Terus bagaimana cara merubah dengan kayak tadi? Dengan coba setelah Anda istighfar, Anda tarik nafas, Anda tobat lah kalau non muslim ya. Anda bertobat, melakukan salat, tarik dada seperti astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya Nabi itu tidak kurang dari 70 sampai 100 kali katanya dia istighfar. Padahal udah maksum ya, udah dijaga dari Allah dan dijaga dari segala kesalahannya. Dan ketika kekuatan kata-kata tadi, saya balik lagi, itu harus dirubah kekuatannya. Jadi gini, jadi tadinya saya mau mati, jadi saya ingin hidup dulu. Jadi karena saya pernah dengar, Anda rugi loh. Adik ipar saya ketika kena kanker kemarin, saya temani, ya Allah doanya, berikanlah aku hidup ya Allah, sehingga bisa membesarkan anak-anakku ya Allah. Nah coba, orang udah tahu dia mau meninggal ya, karena dia udah ngerasa meskipun udah dioperasi gitu. Dan dia doanya itu, dan saya dengarkan tengah malam, sob. Kan saya ajak tahajud bareng gitu. Jadi ini naik terus ini. Jadi seperti itu, sob. Jadi aku pengen hidup ya Allah, aku harus hidup dengan lebih baik lagi. Terus aku mau jual ginjal, aku harus bermanfaat bagi banyak orang ya Allah. Hidupku harus bermanfaat bagi banyak orang. Terus aku mau sudah sebar data namaku jelek. Ya Allah, berikanlah kebaikan padaku sehingga aku bisa menebar kebaikan ke dunia ini, kemana-mana. Jadi gitu, kan luar biasa. Nah, dengan kata-kata tadi, itu langsung mulai mindset kita berubah. Saya pengen hidup, saya pengen berbuat baik, saya ingin menyebarkan kebaikan. Saya sudah dijelek-jelekan orang dan saya bangkrut segala macam-macam. Berikan saya ya Allah bisa memberikan pekerjaan pada orang lain. Kuatkan saya dulu. Jadi aku ingin memberikan banyak pekerjaan pada orang lain. Mampu sob. Nah, saya ini dablek ya. Saya tidak pernah mau ngesel doa saya. Doa saya satu, sob. Ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk bisa mendirikan Bank Wakaf Indonesia. Jadi dengan Anda menggunakan Uber, SKDA, karena saya, dan itu bukan kata-kata, sob. Saya sudah buktikan, saya buat wasiat dengan istri saya, 2/3 keuntungan untuk PT Uber Sadar Kaya, itu apa? Untuk wakaf. Jadi pertama diniatkan, kedua dibuktikan gitu, ketiga dijalankan gitu, keempat direncanakan. Dan saya yakin, loh, mau buatin bank wakaf kalau bisa sebesar IMF kok gitu. Loh, kok bisa? Iya, bisa Allah. Sekarang bank aja pada keluar, karena kita nggak pakai prinsip bank gitu. Bagaimana coba Anda bayangkan ketika Anda kesulitan, ada pendampingan dana di Anda kalau nego dengan bank, kalau tidak ada penjamin kan susah, sob. Mana duitnya? Nggak tahu, saya nggak punya duit loh. Ngapain lo nego kalau nggak punya duit? Jual aja, pasti gitu bayangannya. Tapi ini ada pendampingan dana siapa dari PT Uber Sadar Kaya. Wah, kan luar biasa loh. Karena proyek saya pun ya sekarang yang mau saya jalankan itu nilainya 60M. Itu satu fase pertama. Fase kedua, ketiga bisa gede loh. Bisa mungkin sampai akhir tahun bisa 1 T-an lebih loh. Dan perusahaan yang sebesar itu yang ada ngejalankan UberMax segala macam-macam, ada UberPay, dan UberPay rekening kenceng, sob. Luar biasa gitu. Kan mereka mikir gitu. Oh iya, ada pendampingan, dan kalau memang disetujui hanya bayar pokok toh, saya bisa lunasi. Betul, bisa lunasi, bisa insya Allah. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Anda hubungi aja admin saya, admin Riba Solution Center gitu. Dan sekarang ini seperti itu. Terus kedua, ketika Anda ada pendampingan Anda memang harus nabung di situ gitu. Ketika pada level tertentu, anggaplah 5 juta gitu, Anda sudah jadi kepala cabangnya Uber gitu, usaha bersama berkah. Loh bisa, loh Kep, nanti nggak ada pelanggannya. Nah sekarang kan Anda coba lihat, Anda butuh surat, butuh apapun, langsung ke UberMax. Jadi Anda harus pasang aplikasi. Nah kalau ketika Anda pasang aplikasi, saya suruh Anda gunakan. Sekarang aja udah naik, sehari yang daftar UberMax itu di atas 10 orang, 10 atau 20 orang untuk usernya. Kan luar biasa tuh kenceng. Di UberPay udah naik di atas 20-an orang gitu sehari gitu. Nah kan lama-lama jadi konsumennya Anda gitu. Dan saya udah buka di mana-mana gitu. Dan niatkan juga UberMax ini membantu, bukan hanya Anda dapetin pesan makanan, pesan Gojek segala macam-macam, membantu orang. Anda bisa bantu orang gitu. Bisa bantu orang untuk usaha, dan itu dia. Jadi niat baik ini ketika Anda akumulasikan, insya Allah akan jadi kebaikan. Dan saya yakin apa yang saya inginkan bisa terlaksana. Yang penting niatnya untuk kebaikan bersama.
Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.